Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Maling. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai jenis-jenis lembaga sosial, dan kali ini kita akan bahas mengenai lembaga agama. Nah, untuk memahami apa itu lembaga agama, maka kita harus pahami dulu apa itu agama, ya. Agama itu apa? Agama itu adalah sebuah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Nah, jadi jelas bahwa agama itu adalah sebuah sistem keyakinan, keimanan yang kemudian mengatur hubungan antara Tuhan dan hubungan sesama manusia. Nah, maka apa itu lembaga agama? Nah, lembaga agama adalah institusi sosial yang mengatur kehidupan atau kegiatan keagamaan masyarakat. Artinya, agama sebagai sebuah keyakinan itu bersifat privat, tapi lembaga agama itu punya fungsi untuk apa? Mengatur kegiatan keagamaan masyarakatnya, yang kemudian itu menjadi manifestasi dari ekspresi berkeyakinan dan ekspresi berkeagamaan. Nah, seperti itu. Nah, dalam masyarakat di Indonesia setidaknya ada banyak lembaga-lembaga agama yang hidup dan berkembang, ya. Misalkan dalam Islam kita mengenal ada MUI, kemudian ada Muhammadiyah, ada NU dan lain sebagainya. Kemudian di Kristen ada PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Kemudian di Katolik ada KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kemudian ada Walubi dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah lembaga-lembaga, contoh dari lembaga-lembaga agama yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian apa fungsi dari lembaga agama? Apa fungsi dari lembaga agama itu? Ya, kita tahu bahwa dalam kehidupan masyarakat kita yang mayoritas memeluk agama, kita mengenal baik apa itu agama, gitu ya. Tapi kemudian dalam sosiologi, menurut Durkheim, dia melihat bahwa agama itu punya fungsi yang ini sangat mengatur kehidupan umatnya, ya. Nah, setidaknya dalam konteks ini, Durkheim membagi fungsi agama menjadi 3. Yang pertama, agama itu dapat menimbulkan kohesi sosial. Artinya, agama itu bisa menyatukan orang-orang melalui simbol, nilai, norma yang meliputi moralitas, amal, dan keadilan bersama. Artinya, agama itu bisa menyatukan umat dengan simbol-simbol tertentu dan nilai-nilai yang diyakini bersama. Orang dari berbagai macam latar belakang suku, negara, bangsa, dan lain sebagainya itu bisa bersatu, bisa bersolidaritas karena punya keyakinan yang sama. Itu yang sering terjadi dalam solidaritas masyarakat, misalkan kepada Palestina atau kepada umat yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, agama itu sebagai kontrol sosial. Nah, artinya apa? Agama itu bisa mengawasi setiap perilaku seseorang agar bertindak sesuai dengan norma agama. Karena dalam mekanisme beragama, seringkali agama mengenalkan pada umatnya tentang mekanisme pahala dan dosa. Sehingga di dalam ajaran agama itu mengajarkan kalau misalkan menjalankan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran agama akan mendapatkan pahala. Kalau menjalankan perilaku yang tidak baik dan dosa akan mendapatkan balasan, ya tadi berupa dosa dan sebagainya. Sehingga agama sebagai kontrol sosial itu mampu mengontrol perilaku umatnya agar apa? Sesuai dengan norma-norma agama yang berlaku. Nah, kemudian fungsi agama atau lembaga agama menurut Durkheim yang ketiga adalah agama dapat mediakan tujuan kehidupan manusia. Artinya, agama bisa memberikan pedoman bagi manusia untuk bisa sukses ataupun selamat di dunia dan di akhirat dengan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya, agama ini menjadi jawaban atas kebingungan manusia tentang kehidupan setelah mati, gitu ya. Sementara sains itu kan kemudian tidak bisa menjelaskan bagaimana setelah manusia mati itu. Nah, agama menawarkan hal-hal seperti itu, sehingga kemudian agama bisa menjadikan pedoman untuk meyakinkan manusia untuk bisa berbuat baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah, demikianlah fungsi-fungsi agama menurut Emil Durkheim. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah dijelaskan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih. Kita bertemu di video selanjutnya.